Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Khususnya kelas 2 siswa dan siswi SMA semua didik. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat terus meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kembali lagi dengan teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, untuk materi hari ini masih dalam bab 6 yaitu tentang memahami makna doa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, minggu lalu teacher sudah menjelaskan beberapa ya, ada adab, ada doa sebelum dan doa sesudah makan. Nah, untuk kali ini ya kita melanjutkan bab yang kemarin. Nah, sebelum teacher berikan materinya ya, alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan untuk memahami materi yang akan diceritakan hari ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya ya, bagi anak-anak teacher yang masih belum dibagikan bukunya, bisa kalian perhatikan di PPT yang sudah teacher berikan ya. Ya, bagi yang masih buku paketnya belum dikumpulkan, silakan buka pada halaman 48 ya. Di situ ada bagian A ya, yang kemarin itu ada adab ketika makan dan minum. Nah, di sini teacher akan berikan kembali ya, karena hari ini kita akan latihan soal. Yang pertama itu mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan ya. Jadi usahakan setiap akan melakukan makan ya, tangan kita harus bersih ya. Supaya apa? Supaya kuman-kuman yang menempel di tangan kita ya itu bisa hilang ya, tidak ikut kemakan. Jadi bersih ya. Kemudian duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan ya. Kalian pasti sering kalau makan sambil berdiri sering diingatkan, karena memang adabnya ya atau tata caranya makan yaitu duduk dengan tenang ya. Duduk dengan tenang ya, dinikmatin makanannya. Terus kemudian nomor 3, tidak bergurau dan berbicara ketika makan atau minum ya. Banyak kemungkinan ketika makan atau minum sambil bercanda umpamanya. Umpama kalian tersendak, karena memang hal itu tidak boleh ya, tidak boleh. Yang keempat yaitu makan dan minum menggunakan tangan yang kanan ya, tidak boleh menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri ini untuk apa? Untuk cebok ya. Yang ini harus untuk makan ya, digunakan untuk makan tangan kanan. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Bagaimana doanya sebelum makan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, kemudian nomor 6, makan dan minum harus halal, baik bergizi dan bersih. Ya, tentu harus halal. Kita orang Islam tidak boleh makan makanan yang haram, karena yang sudah diharamkan dalam Islam itu tentu tidak baik untuk kita. Terus harus baik ya. Tentu kalian tidak mau makan makanan yang sudah busuk atau sudah kualitasnya sudah tidak baik. Bergizi itu tentu karena itu menunjang kesehatan kita khususnya dalam keadaan yang seperti ini ya, pandemi. Kemudian makan dan minum tidak berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak Allah sukai. Makan dan minum dengan tenang ya, dengan tenang, dinikmatin apa yang kalian makan itu dinikmatin, karena itu rezeki kalian. Kemudian ada makan dan minum tidak sambil berdiri. Tuh, tidak boleh sambil berdiri. Rasulullah sendiri tuh melarang bagi umatnya yang makan dan minum itu sambil berdiri. Hadisnya tentu kalian sudah pada hafal ya. Kemudian itu mengunyah makanan sampai halus ya. Kenapa kita dikasih mulut? Karena memang lambung kita ya nanti tidak bisa langsung memproses apa yang kita makan langsung ditelan gitu. Itu tidak bagus karena akan merusak ya. Merusak, makanya kita dikasih mulut suruh mengunyah dulu. Setidaknya agak halus ya, agak halus. Sunahnya itu 33 kali. Terus yang terakhir itu membereskan dan membersihkan peralatan makan ya. Setelah makan kita harus dibereskan semuanya, piringnya, sendoknya. Lebih baik lagi dicuci ya, dicuci sehabis makan. Apa yang kita gunakan ya, dibersihkan, dicuci, ditaruh lagi ya, itu lebih baik. Kemudian ada mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan ya.
Doanya tadi sudah teacher bacakan ya, anak-anak teacher pasti sudah hafal. Kalian harus membacanya ya, mempraktekannya setiap akan makan. Ya, kenapa? Karena dalam doa itu ya kita mohon ya, mohon apa? Keberkahan atas apa yang telah kita makan ya, supaya berkah ya, supaya kita kuat terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa kita kok dikasih rezeki makan dan minum? Karena apa? Supaya Allah itu karena kita itu supaya bisa beribadah kepada Allah, kuat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah ya. Makanya kita diberikan rezeki berupa makanan atau minuman. Dan supaya apa? Kita dipelihara dari api neraka ya. Waqina adzabannar, dari siksa api neraka ya. Karena apa? Siapa tahu, nggak tahu ya namanya orang. Mungkin kita tidak tahu itu makanan ada najisnya atau tidak. Kita kan nggak tahu. Pokoknya kita makan ya. Kita tahu itu baik, itu bergizi, itu halal ya. Cuman kadang caranya ya, cara mencari atau apa nggak tahu. Makanya kita selalu harus berdoa ya. Supaya apa? Kita terhindar dari siksa api neraka. Kemudian doa sesudah makan. Gimana bunyinya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Apapun itu, meskipun kita hanya makan gorengan tempe atau tahu, harus disyukuri ya. Karena apa? Itu nikmat yang sudah Allah berikan secara gratis, tidak bayar loh ya. Allah berikan ya. Kita masih bisa merasakan enak, wah enak sekali makan dengan gorengan tempe atau tahu. Kemudian juga kita berdoa ya supaya apa? Kita selalu terjaga iman Islam kita ya. Itu karena harta yang paling berharga sekali ya. Karena kalau kita sudah tidak ada iman atau Islamnya, sudah kita bukan orang Islam lagi. Nah, jadi ya kita itu sebenarnya sudah diajarkan pola hidup yang sehat ya. Dengan cara apa itu? Makan dan minum itu ada adabnya. Karena apa? Rasulullah itu kenapa tidak pernah sakit? Karena selalu melaksanakan kegiatannya itu sesuai dengan tata caranya. Ada adabnya, dilakukan, dilaksanakan. Makanya Rasulullah itu selalu sehat badannya. Nah, terus kemudian ya, jadi untuk hari ini tugasnya itu mengisi uji kemampuan pada halaman 50 ya. Pada halaman 50, bagi yang belum dibagikan buku paketnya, teacher sudah mempersiapkan pada Google Form ya. Nanti teacher kasihkan linknya. Nah, bagi yang masih ada buku paketnya, silakan kalian isi halaman 50 sampai 51. Nah, seperti biasa kalau yang ada buku paketnya ya, bisa difotokan nanti ya. Nah, kalau yang nanti ngisi linknya ya, jadi sesuai setelah belajar kalian harus langsung ngisi linknya ya. Nah, dari teacher sudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.